Berikut kita akan coba setup daftar akun keuangan. Untuk akun keuangan ini, karena aplikasi ini adalah ditujukan untuk mereka yang awam akuntansi atau teman-teman yang awam akuntansi, tapi ingin membuat laporan, apakah laporan koperasi dan keuangan sesuai standar. Ini sudah lebih dari cukup kalau saya. Tapi kalau memang ingin lebih detail atau ingin lebih gimana ya saya bilang, ya bisa gunakan aplikasi akuntansi, tapi itu banyak pekerjaan manual dan memang hanya orang yang belajar akuntansi yang bisa mengerjakannya dengan benar biasanya. Walaupun mereka mengerjakan dengan benar, teman-teman mengerjakan dengan ini, hasilnya akan sama. Ya, hasil akhirnya akan sama. Jadi tidak perlu harus akuntansi harus begini. Hanya kadang-kadang mungkin kan ada kebutuhan terhadap format laporannya harus seperti ini. Nah, format laporan ini yang di sini sudah kita hanya menyediakan format laporan standar. Perhatikan di sini neraca. Ini standar. Kalau misalnya format laporan harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, ya itu pilihan buat teman-temannya. Itu pilihan. Mau fokusnya mau kemana? Kalau ingin membuat laporan detail tertib, ya mungkin bisa gunakan yang versi akuntansi. Tapi kalau fokusnya adalah bisnisnya bisa terkontrol, terjaga, laporan keuangannya sesuai standar ya, sesuai standar akuntansi, ini sudah cukup. Oke, balik ke daftar keuangan. Di sini ada 5 kategori yang bisa dirubah namanya untuk bank atau kas. Jadi bank satu ini masih bisa dirubah menjadi BCA, ini BRI, ya. Yang di atas juga misalnya tidak ada kas kecil, mau diganti nama bank juga tidak ada masalah, jadi bank daerah misalnya ya, itu silakan. Tapi hanya 5. Sedangkan yang di bawah ini tidak bisa dirubah peruntukannya atau dibalik-balik. Nama bisa dirubah, tapi tidak bisa dirubah alokasinya. Sebagai contoh, pengeluaran dibayaran di muka saya tidak perlu, saya mau jadi bank saja, tidak bisa. Karena formulanya ini sudah mengacu terhadap pengeluaran dibayar di muka. Demikian juga ini piutang pinjaman anggota, saya tidak perlu, saya mau ganti yang lain. Atau piutang lain-lain, saya nggak perlu nih, saya mau ganti jadi piutang pinjaman anggota di sini, kemudian di sini jadi persediaan bahan baku. Nggak bisa. Ya. Formulanya tidak bekerja seperti itu. Oke, kalau gitu kalau saya insert saja nih, insert tidak juga bisa. Ya. Butuh aplikasi akuntansi atau yang versi lain yang bisa mengakomodasi itu, yang lebih fleksibel. Tapi balik lagi, teman-teman mengejar laporan, mau ngontrol usahanya atau mau membuatnya sangat detail dan sesuai dengan format akuntansi sampai misalnya tadi, wah di sini kalau tidak ada persediaannya kok hanya 1, kenapa nggak 2, kenapa nggak 3, kenapa nggak 4, ya. Karena yaitu tadi, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah teman-teman koperasi membuat laporan dengan mudah dan cepat dan benar, ya, tanpa harus mikirin pasangan-pasangan akuntansi, ya. Karena biasanya ngisi akuntansi mesti pasangan, ini harus didebit, ini harus dikredit, tidak seperti itu. Tapi ingat, hasil akhirnya sama. Demikian juga ini berikutnya di bagian aset, hanya ada 4 aset, ini bisa dirubah namanya ya, yang 4 ini. Nanti dia bisa dirubah namanya yang bawah ini. Ya. Inventaris kantor mau dijadikan mungkin inventaris koperasi namanya, silahkan. Ya. Karena nanti penggolongannya juga diserahkan penggolongan pembelian, kemudian digolongkan di antara 4 ini terserah. Misalnya ini saya mau menggolongkan ini ke kendaraan atau ke elektronik gitu misalnya, atau ini elektronik atau ini ke mesin misalnya, itu bisa, sebenarnya ada panduan bakunya, apalagi kalau melihat di panduan pajak itu ada. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan mendata, bisa digolongkan kemana saja dulu dan bisa nanti dirubah kemudian. Berikutnya di bagian kewajiban ini ada utang usaha, utang uang jaminan, ya.
Ini tadi simpanan sudah sempat dibahas, ada utang PPN, utang PPh. Utang PPN itu sebenarnya selisih antara PPN keluaran dan masukan. Utang PPh, selisih keluaran, PPh masukan, dan keluaran. Di sini sengaja dijadikan satu, karena ini kan mengejar selisih. Kalau mau dibagi dua, ada PPN keluaran di atas, PPN masukan di bawah. Karena ini hanya ngejar selisih, maka cukup utang PPN. Nanti teman-teman akan bisa lebih paham pada saat melihat contoh untuk pengisian di bagian usaha, jasa, dan dagang. Ini ada kewajiban jangka panjang, ini utang ya, utang yang jangka panjang dan biasanya pakai bunga. Ini bisa ganti juga namanya kalau yang ini. Misalnya utang bank 1, 2, 3, 4, 5, atau utang individu 1, 2, 3, atau utang koperasi 1, 2, 3, 4, bebas. Ini bisa diganti, hanya memang maksimalnya 5 ya. Jadi kalau misalnya ada utang lebih dari 5, tapi misalnya 3 bank itu bisa disatukan di sini. Ditulis saja utang bank BCA, Mandiri, dan BRI misalnya ya, kalau kurang tempatnya. Berikutnya adalah bagian modal. Nah, sama di atas sudah di-set ini simpanan pokok, simpanan wajib, ini SHU ditahan dan SHU tahun berjalan. Dan di sini yang putih ini bisa diganti namanya. Atau bisa diganti misalnya ini mau modal pihak ketiga. Ya, karena modal penyertaan usaha bisa pihak ketiga atau pihak disatukan di sini. Ini kemudian donasi mungkin tidak ada, bisa juga diganti dengan modal-modal yang lain. Ini yang bagian atas yang ada tambahan kolom saldo, ini tujuannya adalah untuk sebagai referensi di laporan neraca. Kemudian berikutnya laporan laba rugi. Yang bagian 3 atas ini sama, karena warnanya backgroundnya berbeda, ini tidak bisa diganti peruntukannya walaupun namanya bisa diganti. Kemudian yang bagian bawah ini bisa diganti namanya. Pendapatan apapun bisa ditulis namanya di sini ya. Hanya memang kolomnya terbatas, jadi kalau misalnya untuk produk dagang bisa digolongkan di kategori dulu sebelum dimasukkan ke laporan keuangan. Maksudnya golong kategori, saya loncat sebentar, ini kategori untuk produk dagang ya. Oke, balik ke daftar akun keuangan. Nah, setelah ini ada HPP juga hanya 5, ini bisa diganti-ganti namanya. Pengeluaran juga sama, bisa diganti-ganti ini namanya, sampai baris ke beban sewa di bawah ini. Ya. Sedangkan yang ini jangan diganti. Ya. Prinsipnya adalah yang bisa diganti dan dibolak-balik ya. Diganti dan dibolak-balik itu adalah yang backgroundnya warna putih. Kalau tidak warna putih, bisa diganti namanya tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Oke, kemudian di sini ada kolom saldo. Ini sebenarnya dipakai sebagai referensi di kolom neraca. Dan yang paling mudah biasanya untuk saldo awal itu adalah mengisikan data akhir dari rekening. Nah, ini paling mudah ini. Data akhir dari rekening di sini. Ya. Ini kemudian akan menjadi tidak seimbang. Karena datanya untuk buat seimbang harus sama antara nilai aset dan nilai kewajiban. Tapi di sini saya akan coba permudah dengan setelah mengisikan data di sini. Data di sini kalau misalnya tidak tahu bisa diisi belakangan. Ya. Kemudian di sini inventaris kantor juga bisa diisi nilainya. Ada satu aplikasi yaitu, dan ada videonya juga yang mungkin cukup baik, cukup bagus untuk dipelajari, yaitu yang berhubungan dengan pembuatan neraca, saldo awal neraca. Itu disertakan juga filenya di sini. Jadi bisa dipelajari dan bisa diisi. Jadi setelah diisi di bagian saldo awal di sini, nah di sini diperhatikan di bagian di sini ini ada ini angka bantuan untuk membuat jadi seimbang. Jadi kalau semua sudah diisi, nah kemudian masih tidak seimbang, angka ini bisa diisikan di bagian dana cadangan. 21, 230. Oke, sehingga perlu di atas ini menjadi seimbang. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah angka yang real.
Jadi kalau kita mau mengaudit koperasi, setelah angka di atas ini diisi, nah dana cadangan itu harusnya dana yang real, bisa digunakan sebagai cadangan. Jadi yang real pertama terlihat itu adalah kas di sini, ini adalah yang real, yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah kemudian simpanan ini kan karena suka diisi, sebenarnya simpanan pokok dan simpanan wajib ini kan fix jumlahnya. Nah kadang-kadang pada saat diisi di sini, angka di sini menjadi negatif. Itu artinya apa? Kalau angkanya menjadi negatif, berarti sebelum-sebelumnya ada perhitungan yang tidak tepat mengenai SHU. Ya. Nah, itu perlu dikoreksi. Koreksinya dari sini. Setelah semua dihitung, bisa dilihat dana cadangannya sebenarnya sisa berapa ini cadangan gitu kan. Karena mungkin waktu itu dialokasikan dana cadangannya 50 juta, tapi setelah dihitung sebenarnya dana cadangan yang bisa dipakai itu hanya sekian. Gitu. Ya. Oke. Mungkin cukup jelas. Jadi nanti ini bisa dipelajari lagi pengisian saldo awal ini di yang aplikasi yang pembuatan neraca saldo awal. Tapi kalau dia di neraca di sini, nah ini akan muncul nanti kalau di sini sudah seimbang, nah di sini menjadi tidak seimbang. Ini kenapa tidak seimbang? Mungkin ada pertanyaan ya. Karena tadi data-datanya, dan ini akan hanya dibagi sebagai contoh, ada beberapa data yang memang belum dimasukkan. Ya. Nanti di file contoh yang diterima, itu sudah seimbang datanya. Dan sudah lebih banyak contoh-contohnya agar dapat gambaran isian-isian yang mesti diisikan di aplikasi koperasi. Oke, mungkin cukup jelas untuk yang daftar akun keuangan.